Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurusnawati. Saya dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan strategi dakwah Islam di Indonesia dalam bentuk peta konsep. Dalam materi ini terdapat dua subjudul. Yang pertama, strategi dakwah, dan yang kedua, tahapan-tahapan dakwah Islam di Indonesia. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Berikut merupakan peta konsep strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, strategi dakwah, dan yang kedua, tahapan-tahapan dakwah. Strategi yang digunakan oleh para penyebar Islam pada masa awal di Indonesia ada 6 strategi. Yang pertama, strategi perdagangan. Dakwah melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, strategi perkawinan. Melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Yang ketiga, strategi tasawuf. Pengajar tasawuf mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Yang keempat, pendidikan. Proses pendidikan ilmu keislaman dilakukan di pesantren yang didirikan oleh ulama, kiai, atau guru agama. Yang kelima, strategi politik. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan di lingkungan kerajaan. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Dan yang keenam, strategi kesenian. Banyak ulama yang memanfaatkan kesenian dalam berdakwah karena kesenian sangat digemari masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam pada kesenian yang disukai masyarakat. Keberhasilan dakwah Islam di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan dakwah Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama, tahap pengenalan agama. Pada tahapan ini, dasar-dasar Islam diperkenalkan, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih. Mereka menemukan bentuk-bentuk ritual dan ajaran yang berbeda pada agama sebelumnya. Yang kedua, tahap pendalaman agama. Pada tahap ini lahir lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Muncul para penulis dari kalangan ulama terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Ketiga, tahap pengembangan intelektualitas. Pada abad 17 Masehi terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Kemudian lahirlah beberapa ulama dengan karya-karya monumental. Keempat, tahap ke arah pembaharuan. Gerakan pembaharuan sering diistilahkan dengan tajdid. Pada tahap ini, gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Dan yang kelima, tahap kematangan intelektualitas. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam pada tahun 1970-an merupakan bukti kematangan intelektualitas dalam dunia Islam di Indonesia. Kemudian kesimpulan, penyebaran Islam dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Para penyebar Islam menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Selain itu, pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, serta peran kerajaan dan ulama menjadi faktor penting dalam memperkuat dan memperluas pengaruh Islam di seluruh wilayah Indonesia.